Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga keadaannya selalu dalam keadaan baik, sehat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Wah, nggak berasa banget nih udah tanggal 29. Mungkin sebagian teman-teman kemarin tanggal 25 suaminya udah ada yang gajian ya. Dan ada juga sih yang sebagian tuh gajiannya biasanya di akhir bulan, pas banget di akhir bulan tanggal 30 atau tanggal 31. Ada juga yang gajiannya di awal bulan nih, tapi sabar aja ya, insya Allah beberapa hari lagi gajian gitu. Nah, karena kemarin tanggal 25 tuh suami aku udah gajian, jadi aku mau bikin anggaran keuangan untuk bulan Juli atau untuk bulan selanjutnya ya. Tapi ini sebenarnya sih videonya tuh udah aku buat dari beberapa hari yang lalu, cuma memang baru sempat aku edit sekarang. Nah, sebelum lanjut aku bikin anggaran keuangan untuk bulan Juli, aku mau evaluasi dulu nih teman-teman untuk keuangan bulan Juni aku. Yang kemarin udah aku jalani ya selama 1 bulan itu. Jadi memang setiap harinya tuh aku selalu bikin catatan pengeluaran harian. Apapun yang aku beli, selalu aku catat. Ada sih beberapa yang lupa mungkin kecatat ya, kayak pengeluaran-pengeluaran receh. Misalkan anak aku minta jajan 1.000, 2.000 gitu, kadang suka lupa kecatat. Tapi yang paling penting menurut aku tuh kalau misalkan mengeluarkan pengeluaran atau mengeluarkan uang dengan nominal yang besar gitu ya. Misalkan kayak untuk belanja mingguan, belanja bulanan, atau pokoknya ya minimal di atas 20.000 tuh harus udah kecatat sih kalau aku pribadi ya. Biar nggak lupa gitu kalau misalkan nih aku nggak catat pengeluaran harian aku kadang suka pusing sendiri mikirin, kok uangnya tuh tinggal segini, kepakai untuk apa aja, perasaan cuma belanja beli ini aja tapi kok tinggal segini. Tapi setelah aku ingat-ingat, lah memang benar, uangnya tinggal segini karena ternyata aku beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, gitu. Makanya aku selalu catetin pengeluaran harian aku. Tapi bulan ini aku mulai catatinnya tuh di handphone, nggak di kertas lagi, karena menurut aku lebih praktis aja sih kalau catat di handphone gitu. Nah, jadi setiap bulannya tuh pas aku bikin anggaran keuangan untuk tabel living itu biasanya aku bikin 4 kolom gitu ya teman-teman. Ada kolom deskripsi itu aku catetin untuk pengeluaran apa aja, terus ada budgetnya sendiri, terus, kolom selanjutnya ada aktual sama ada selisihnya. Nah, aktualnya itu akan aku isi sesuai sama, kenyataan yang ada ya, ini habisnya tuh berapa, misalkan ada kurang dari budget atau over budget gitu. Semuanya tuh aku catat dan akhirnya setelah itu aku hitung-hitung semua untuk pengeluaran selama 1 bulan ini. Nah, alhamdulillah bulan ini aku ada kelebihan uang bulanan walaupun nggak banyak, setelah aku hitung-hitung nominalnya itu ada 61.000. Ini alhamdulillah banget sih. Sebenarnya poin pentingnya itu bukan harus selalu ada kelebihan uang ya teman-teman, menurut aku sih. Menurut aku tuh yang penting, budgetnya tuh sesuai sama yang kita udah buat, nggak nombok gitu. Sekalipun nantinya ada kelebihan uang seperti ini, itu tuh kayak bonus buat diri kita gitu loh. Tapi buat teman-teman yang mungkin nih baru menerapkan budgeting, terus belum ada kelebihan kayak gini, atau mungkin masih minus-minus atau masih nombok, nggak apa-apa teman-teman dilanjutin aja. Aku juga dulu awal-awalnya kayak gitu, karena belum terbiasa kan. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, udah terbiasa, udah bisa mengatur, udah tahu celahnya nih, oh aku nombok gara-gara ini gitu. Nanti bulan berikutnya tuh aku perbaiki dan alhamdulillah nggak pernah nombok lagi setelah beberapa bulan aku menerapkan budgeting gitu. Nah, jadi uang sisa bulanannya ini biasanya tuh aku selalu pakai untuk beli-beli sesuatu yang receh gitu ya teman-teman. Tapi kali ini karena aku udah bikin saving challenge atau tantangan menabung, aku jadi mau tabungin aja nih uangnya. Nah, ini aku masukin uang 2.000-annya karena lumayan banyak, ada 8 lembar. Aku mau masukin ke challenge nabung uang 2.000-annya gitu. Jadi ini langsung aku warnain aja ada 8 kolom gitu. Alhamdulillah sih aku senang banget nih walaupun masih jauh dari target, tapi kalau ngelihat udah ada beberapa kolom yang berwarna tuh udah semangat banget gitu. Ini sedikit-sedikit insya Allah lama-lama jadi bukit ya, walaupun kita nabung receh, tapi kalau kita rutinin insya Allah dengan uang recehnya ini kita bisa beli sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat buat kita. Nah, untuk, uang kelebihannya itu ada uang 20.000-an juga nih 2 lembar. Aduh, aku kalau udah ngeliat uang hijau sekarang tuh, bawaannya kayak sayang banget gitu untuk dijajanin, bawaannya pengennya tuh disimpen aja gitu buat ditabung karena, udah kayak kecanduan nabung gitu loh teman-teman. Meskipun aku masih newbie sih di dunia pertabungan.
Nah, ini juga aku masukin ke tabungan lebaran. Sebenarnya satu kolomnya itu nominalnya 10.000 karena ini adanya 5.000 tapi aku tandain setengah aja. Nanti kalau ada rezeki lagi aku tambahin lagi nih. Udah tadi itu total 61.000 masuk ke semua tabungan ya, ada tabungan challenge 2.000, challenge, 20.000 sama uang tabungan lebaran. Nah, sekarang aku lanjut lagi nih untuk, bikin anggaran keuangan untuk bulan Juli. Bulan Juli ini aku ngatur uangnya agak berbeda dari biasanya karena kemarin bulan Juni itu aku ada sesuatu pengeluaran yang lumayan besar gitu. Terutama untuk di dana tabungan ya, nanti ada perubahan yang ya signifikan banget sih untuk tabungan aku. Untuk living juga aku nanti menyesuaikan karena, menyesuaikan sama keadaan aku saat ini ya. Jadi menurut aku untuk mengatur keuangan ini walaupun aku menggunakan metode Kakeibo, tapi disesuaikan saja sama kondisi saat ini gitu. Jadi realistis aja untuk mengatur keuangannya gitu ya teman-teman. Karena gimana pun orang sharing tentang keuangan, yang tahu keuangan keluarga kita ya diri kita sendiri. Jadi sepintar-pintar aja kita mengatur keuangan kita gitu teman-teman. Walaupun banyak banget nih metode untuk mengatur keuangan, ada metode persentase dan itu tuh aku kurang cocok gitu ya untuk metode persentase, aku lebih cocoknya pakai metode Kakaibo. Di sini juga bulan ini aku masih pakai metode Kakaibo tapi disesuaikan aja sama kondisi aku saat ini gitu ya teman-teman. Jadi aku mau cerita sedikit, jadi itu sebenarnya dulu awalnya tuh aku mau niatnya tuh mau sekolahin anak aku tuh di tahun depan gitu. Jadi tahun depan di umur 5 tahun anak aku baru masuk sekolah, sekolah TKB langsung gitu. Tapi di suatu pagi, ceritanya tuh aku habis sholat subuh terus aku kepikiran kok aku ngeliat anak aku jadi kepikiran gitu. Anak aku nih udah kepengen banget 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 sekolah gitu. Terus aku baca-baca juga tentang ciri-ciri anak udah siap sekolah tuh dan alhamdulillah udah ada di diri anak-anakku semua gitu. Kayaknya tuh dia udah siap untuk sekolah. Akhirnya aku sharing sama suami aku dan kita memutuskan untuk menyekolahkan anak kita tuh di tahun ini gitu. Sedangkan tabungan aku tuh belum terkumpul ya, target aku kan untuk masuk sekolah si Kakak tuh 4 juta dan belum terkumpul semua kan. Baru ada sekitar 1.900.000, akhirnya aku bongkar-bongkar tabungan yang lain. Aku pakai dulu tabungan untuk si adiknya itu, pokoknya ya aku sesuaikan aja deh. Ini sih gunanya kita punya tabungan meskipun tabungannya itu rencananya untuk tabungan yang lain, tapi kalau kita memang ada kebutuhan mendadak. Kalau aku sih berprinsip nggak apa-apa banget nih uang tabungan yang lain aku pakai, yang penting nantinya itu aku gantiin lagi atau aku tabungin lagi sesuai sama target yang udah aku tentuin gitu. Jadi mungkin setelah ini aku akan lebih fokus nabungin untuk, target-target aku yang lainnya gitu, karena kan untuk target si Kakak masuk TK tuh udah terlaksana gitu atau dia udah masuk sekolah TK gitu. Jadi kemarin si Kakak tuh udah masuk sekolah, udah daftar sekolah tuh biayanya 3 juta teman-teman. Itu tuh untuk, memang sih agak lumayan mahal gitu ya, tapi setelah aku tanya-tanya ternyata 3 jutanya itu udah termasuk untuk biaya-biaya kegiatan selama 1 tahun, ada 6 kegiatan gitu. Jadi nantinya setiap ada kegiatan aku nggak akan mengeluarkan biaya lagi gitu. Nah, karena bulan depan insya Allah anak aku udah mulai masuk sekolah, jadi aku butuh kendaraan nih teman-teman, karena aku juga sebenarnya punya tabungan untuk beli kendaraan baru, beli motor gitu. Nggak baru sih, beli motor second gitu. Itu tuh untuk kebutuhan aku nanti antar jemput anak aku sekolah. Karena target awalnya tuh tahun depan, berhubung sekolahnya dimajuin jadi tahun ini, artinya aku juga tahun ini harus punya motor baru kan. Motor tambahan gitu, bukan motor baru. Jadi bulan ini tuh aku fokus nabungnya itu biasanya tuh aku bagi-bagi tabungan aku untuk dana darurat, untuk tabungan-tabungan yang lain gitu. Tapi bulan ini aku nggak isi yang lain, aku cuma fokus masukin semuanya tuh untuk tabungan motor. Karena ini harus segera dibeli gitu motornya untuk antar jemput anak aku. Nah untuk giving, giving juga di sini aku, biasanya bulan-bulan kemarin tuh aku ada tabungan kurban, tapi bulan ini aku tabungan kurbannya nggak masukin karena alhamdulillah udah dibongkar nih tabungan kurbannya kemarin udah kita udah diselesaikan gitu maksudnya teman-teman ya. Dan alhamdulillah uangnya juga udah dibeliin hewan kurban ya insyaallah kita bisa berkurban di tahun ini. Jadi untuk giving juga aku masuknya ada untuk sedekah sama untuk orang tua aja ya. Nah lanjut lagi untuk kategori selanjutnya setelah tadi ada saving dan giving, aku biasa ya aku bikin tabel, ini tuh untuk kebutuhan living atau kebutuhan selama 1 bulan ke depan.
Living ini untuk kebutuhan selama 1 bulan ke depan atau biaya hidup kita selama 1 bulan ke depan ya teman-teman. Di sini aku bikin 4 kolom, ada, kolom pertama tuh biasanya aku tulisin deskripsinya, kebutuhannya untuk apa aja, terus kolom keduanya itu aku tulisin budgetnya berapa yang udah aku siapin, dan kolom berikutnya itu ada aktual dan selisih. Aktualnya ini, jadi dari budget yang udah aku siapin, aktualnya kepakainya berapa nih, apakah selisih, apakah ada kelebihan atau ada kurang dari budgetnya gitu. Dan ada kolom selisih, misalkan ada selisihnya. Tapi aktual sama selisihnya itu nanti akan aku isi di akhir bulan ketika aku mau tutup buku atau aku mau bikin anggaran untuk bulan selanjutnya. Kayak tadi di awal video ya itu aku evaluasi aku akan isi di kolom aktual sama selisihnya. Oke, lanjut lagi nih untuk deskripsinya atau untuk kebutuhan living. Ini mencakup kayak belanja bulanan. Bulan ini karena banyak banget barang-barang yang habis di rumah, jadi aku tambahin budget untuk belanja bulanan. Dari bulan kemarin tuh aku budgetnya 500.000, tapi bulan ini aku budgetin 600.000 karena memang lagi banyak banget yang habis. Terus ada uang mingguan ini mencakup untuk beli belanja sayur dan uang kebutuhan selama 1 minggu ya teman-teman. Uang mingguan ini dalam 1 bulan aku bikinnya 4 minggu, meskipun ada dalam 1 bulan tuh kadang suka ada 5 minggu, tapi aku tetap bikin 4 minggu. Jadi nanti sisa 1 minggunya itu biasanya aku akan lebih hematin dari minggu pertama, kedua, ketiga itu akan aku lebih press gitu untuk pengeluarannya untuk menutupi 1 minggunya itu. Masing-masing per minggunya itu aku siapin 300.000 ya. Terus ada lagi uang untuk beli buah-buahan itu aku budgetin 300.000. Terus ada lagi untuk pegangan suami aku budgetin 500.000. Ini untuk, beliau beli sarapan mungkin karena aku jarang bikinin sarapan atau beli makan siang, tapi sebenarnya suami aku tuh dapat makan siang gitu dari tempat kerjanya. Nah, aku juga tambahin nih untuk beli bensin karena, insyaallah kan bulan ini anak aku udah mulai masuk sekolah, insyaallah aku juga akan beli motor lagi kalau tabungan udah cukup, artinya aku butuh bensin tambahan untuk antar jemput anak aku kan, makanya budgetnya aku tambahin. Jadi bensin motornya itu yang biasanya 250.000 sampai 300.000 bulan ini aku tambahin jadi 450.000 ini, perkiraan dulu sih, nanti insyaallah nanti kalau misalkan 450.000 ini ternyata kebanyakan ya bulan depan kita evaluasi lagi, kita atur-atur lagi gitu. Oke, selanjutnya masih ada listrik. Listrik sama aja nih, masih nominalnya 350.000 meskipun nggak selalu 350.000. Biasanya tuh 320 ribuan gitu, tapi aku budgetin 350.000 aja. Ada uang gas masih sama, aku budgetin 50.000. Uang pulsa juga aku masih sama, budgetinnya 200.000. Dan ada uang skincare, di sini aku budgetin 150.000 aja karena skincare aku tuh masih pada banyak. Aku tuh tipe seorang yang males skincare-an teman-teman, jadi, lama banget nih habisnya skincare aku. Teman-teman ada yang sama nggak kayak aku, suka males skincare-an gitu, padahal itu penting banget ya. Terus ada lagi nih uang lifestyle atau untuk beli keinginan kita yang lain, aku budgetin 200.000. Ada kas RT dan sampah, ini nominalnya masih sama 50.000. Ada juga, budget untuk health atau kesehatan, di sini aku budgetin 100.000 biasanya untuk beli multivitamin atau masker ya. Meskipun sebenarnya sekarang tuh udah bebas masker kalau kita di luar, tapi kayaknya aku masih udah kebiasaan pakai masker gitu. Jadi kalau kemana mana nggak pakai masker tuh rasanya nggak enak gitu, makanya aku tetap budgetin untuk beli masker. Dan ada lagi nih uang untuk servis kendaraan, uang eating out dulu, uang eating out atau untuk makan di luar atau untuk family time gitu, aku budgetin sebesar 200.000 dan ada lagi uang untuk servis motor. Nah, di sini servis motor penting banget sih menurut aku teman-teman untuk dibudgetin karena ya kalau kita udah memutuskan untuk mempunyai kendaraan artinya kita juga harus siap untuk memelihara kendaraan itu biar tetap, safety digunakan sama kita ya. Nah, untuk servis motor aku budgetin 100.000 aja, ini ya minimal untuk ganti oli gitulah ya teman-teman. Ada lagi nih untuk biaya tak terduga aku budgetin 100.000 untuk, biaya tak terduga selama 1 bulan. Misalnya biaya tak terduga tuh dipakai misal kalau ada sesuatu yang rusak nih di rumah, misalkan kayak bulan lalu keran air cuci piring aku rusak atau mungkin ada sumbangan RT, ada kondangan gitu. Itu bisa digunakan pakai biaya tak terduga. Menurut aku biaya tak terduga ini penting banget nih untuk kita anggarkan karena kalau udah ada biaya tak terduga insya Allah kita nggak akan mengganggu pos keuangan yang lainnya gitu.
Nah, alhamdulillah ini aku udah selesai nih bikin anggaran keuangannya, tinggal aku nunggu suami aku pulang kerja untuk menyerahkan uang gajinya. Masya Allah, suami aku yang kerja, aku yang gajian gitu ya, rata-rata ibu rumah tangga seperti itu ya, suami yang kerja, kita yang gajian gitu. Nanti kalau suami aku udah pulang kerja, udah kasih uang gajinya ke aku akan pos-posin uangnya itu sesuai sama anggaran yang udah aku buat di kertas ini. Insya Allah besok videonya pun akan aku share lagi ke teman-teman ya, waktu aku lagi ngepost-ngepostin uang sesuai sama anggaran yang udah aku buat, aku akan sharing-sharing lagi seputar keuangan yang lainnya. Oke, ini karena udah 15 menit berlalu nih, jadi aku mau pamit udahan dulu ya. Terima kasih udah klik video ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, assalamualaikum.